Oke, jadi kita diminta untuk membuat perintah di comment button satu klik. Nah, comment buttonnya mana? Kita lihat, kita sudah buat di sini comment button satu. Kalau dia diklik gitu, maka dia harus melakukan perintah, sesuatu perintah. Kita coba aja dia untuk membuat perintahnya apa. Di sini range A1 diisi dengan gitu ya. Jadi artinya range A1, range dalam kurung tanda petik A1 tanda petik itu diisi dengan satu nilai, yaitu nilainya sama dengan hello, siapa tadi namanya, atau ini hello Duyanto aja lah, Duyanto dan teman-teman CKK. Berarti nanti kata-kata ini ada di range A1. Kalau nggak mau di A1, di A2 ya, tulis di A2. Oke, kita biarkan aja di A1, ya kan? Ini saya coba, saya kecilkan dulu supaya dia masuk semua. Oke, nah jadi ini supaya tulisannya agak besar, option saya perbaru besar 16, size nya ganti 18 saja. Oke, jadi ini 18 sudah kelihatan ya. Nah, ini akan ada di Excel-nya. Ini di sini listi saya buang. Ini A1 kan. Nah, kalau comment buttonnya ini saya klik, maka dia akan mengisi di sini Duyanto dan kawan-kawan. Jadi kalau masih bentuk begini berarti dia di developer masih ada di design mode. Design mode kita matikan, baru kita klik. Tuh, itu di A1. Nggak mau Pak yang di A1, maunya ini desain view code langsung. Boleh design mode, boleh langsung view code. Berarti dia melihat itu tadi. Maunya selain ini juga mau ngisi yang lain. Misalnya di sini adalah Kenny. Tapi tidak di A1, di bawahnya A2. Kenapa dibilang A1 A2? Ya sesuai dengan ini A1, ini A2, A3, A4. Kalau di B di sini, kalau di H di sini. Ya, kalau di H di sini, kalau di L ya sebelah sananya. Seandainya di 7 ini kita mau namanya listi, maka kita kembali lagi ke kodenya tadi ya, bisa dilihat dari sini juga, yaitu di B7 kita masukkan misalnya halo listi gitu ya. Nah, berarti dia akan nulis 1, 2, 3. Oke, kita balik sini. Nah ini kan sudah tidak ada plusnya, langsung bisa diklik hello listi di A2. Maaf, tadi ada yang salah, berarti dia ya udah Anda ulang aja kalau salah. Oh, ini bukan A2, mintanya di B7. Berarti Kenny-nya di A2 tadi langsung diganti sama dia. Saya klik lagi di sini, hello Kenny, hello listi, hello Duyanto. Begitu. Itu yang pertama. Oke, kita lanjut. Berarti kita sudah bisa kalau mau nulis sesuatu dengan tombol hello, nuliskan hello apa, ini perintahnya, yaitu perintah kalau comment button 1 diklik, maka nilai di A1 akan diisi dengan kata-kata yang berada di dalam tanda petik. Nah, semua yang namanya string harus diisinya di tanda petik tadi. Kalau diisi angka, oke, kita isi angka, maka kita kembali ke sini. Tadi ini di developer view code, maka di sini kita ganti. Oke, di A1 A2 sudah, yang belum di mana? Oke, kayak saya mau misalnya ngisinya di F. Di F ini angka 1, 2,
3. Maka saya bisa tambahkan lagi ke sini, yaitu saya copy aja dulu deh biar gampang ya, biar saya nggak banyak-banyak nulis, yaitu di tadi di F kan, di F1 saya tulis nomor 1. Kalau nomor kita nggak perlu ngasih tanda petik, cukup 1, atau nggak mau 100. Kenny kita ganti 200, Risti kita ganti dengan 300. Ini semua ada di F misalnya. Dan ini juga listinya saya nggak mau di B, tapi di F, di A. A1, 2, 7, B, F1, F2, F7. Kita kembali ke sana, kita klik. Sehingga dia isi angka. Bedanya kalau teks pakai tanda petik, kalau ini tanpa tanda petik. Kalau ini tidak bisa dijumlahkan, tapi bisa dihitung berapa jumlah ininya. Anda lihat di sini jumlahnya adalah 3. Yang berisi ada 3. Berapa jumlahnya seluruhnya, sumnya? Ini jumlahnya adalah 600, di mana jumlah datanya 3, rata-ratanya 200. Cara mengaktifkan ini adalah klik kanan di bagian hijau ini, bagian status ini, kita klik yang kita perlukan. Berapa minimum, berapa maksimum, berapa yang numerik, nah gitu. Ya, di sini akan muncul semua. Seandainya di sini saya tanya berapa yang numerik, tidak ada yang numerik, cuma ada jumlahnya, ada tanya. Kalau saya tambahkan misalnya di sini adalah 600, maka dia akan yang numerik ada 1. Numerik count 1. Kalau saya tambahkan di sini 25, maka numerik count begitu dipilih dia ada 20, ada 2. Minimum 25, maksimum 600 dengan jumlah 625, rata-rata sekian. Karena ini dan ini dan ini tidak di rata-rata. Ini di rata-rata semuanya. Oke. Itu yang pertama. Selesai di sini. Oke, close Visual Basic, jalankan. Oke. Visual Basic Editor. Pak, ini bahasanya pusing, Pak. Kan kemarin sudah bilang, ya sudah, kalau begitu Anda klik kanan di sini, translate to Indonesia. Ya kan? Indonesian. Oke. Yang berikutnya, untuk membuka Visual Basic itu klik tab pengembang, developer ini pengembang. Ya. Kemudian buatlah comment button, klik hello, akan muncul hello. Ya. Kemudian kita lanjut berikutnya. Menukar nilai. Oke, kita tetap pakai Excel yang ini. Berarti kita taruh di sheet 2 saja comment buttonnya. Kita buat dulu apa sih yang akan dibuat. Klik kanan, translate to Indonesia, ya. Kemudian pertama kita deklarasikan dulu variabelnya, yaitu kita pakai bahasanya dia, bahasa Indonesia. Tapi ini nggak bisa, harus ini diganti S. Redupkan suhu S ganda. Ganda nggak bisa, harus double. Jadi ini nggak boleh diterjemahkan. Anda harus kembalikan lagi, balik lagi, tidak diterjemahkan ke Indonesia, tapi terjemahkan, ditutup terjemahnya, dikembalikan ke bahasa Inggris dulu. Nah, di sini baru Anda bisa pertama mendeklarasikan, oh ini masih bahasa Indonesia. Nggak mau bahasa Indonesia, ganti ke bahasa Inggris. Mana tadi? Oh, masih bahasa Indonesia. Oke, saya klik aja kedua. Nah, dia harus dim temperatur. Dim ini nggak harus, ini kata dari Visual Basicnya nggak boleh dirubah. Yang biru itu kata-kata dari Visual Basic nggak boleh dirubah. Yang boleh dirubah yang ini, yang hitam, ya, warna hitam. Berarti kita buat dulu apa? Bikin comment button dulu dan angka. Oke, kita masuk ke sini. Saya buatlah dulu di sheet 2 angka 10
dan angka 5. Nggak mau 10 5 terserah, misalnya 250. Kemudian comment button ini kita klik di sini, view code. Berarti nggak ada, kita kembali lagi ke sini. Ini diedit dulu. View code. Sama, comment button satu, tapi comment buttonnya satunya yang abu-abu warnanya di sheet 2. Oh, comment button untuk sheet 2. Berarti di sini kita masukkanlah kata-kata yang ada di sini. Pertama, klik ini, copy. Yang artinya, saya tutup dulu wordnya. Yang artinya adalah deklarasikanlah suhu, misalnya sini saya ganti suhu, S double, huruf kecil semua boleh, huruf besar semua boleh. Enter. Habis itu apa? Kita minta bahwa suhu sama dengan nilai yang ada di A. Klik kanan. Kemudian di sini kita masukkan ke Excel lagi. Karena kita merubah ini suhu, yang sini juga suhu dong time-nya. Oke. Tapi ini enggak, range A1 nilai. Jadi ini isinya A1. A1 itu namanya objek, ini propertinya. Properti nilai. Gitu ya. Kemudian dari sini kita tambah lagi. Untuk ini agar dia bisa ini, maka nilainya kita ini temporary, saya bukan suhu. Maaf, saya ganti. Sementara. Nah, jadi tempat untuk sementara, untuk menukar kan ya, bukan suhu ya. Sementara. Nah, kemudian yang angka yang di A dipindahkan, angka yang di B dimasukkan ke A. Yang A1 dimasukkan ke temp. Nanti dari temp baru dimasukkan ke B1. Berarti saya buatlah ini. Ini nilai A1 diganti dengan B1. Berarti nilai B1 berapa? Kita tulis aja di sini, kita ganti dengan bukan nilainya A1, tapi sama dengan sementara. Oke, selesai. Ada lagi nggak? Nggak ada, sudah. Range B1 time kan selesai. Kita klik balik, dia akan pindah bolak-balik. Oke, supaya kelihatan bolak-baliknya, saya ganti saja warnanya. Warnanya satunya merah, satunya ini. Ini saya pindah dulu. Ini warnanya merah, misalnya. Yang ini warnanya ini tetap putih. Saya kliklah di sini. Oh, masih tanda plus ini. Tanda plus berarti dia masih aktif. Developernya dimatikan terlebih dahulu. Oke, klik. Ya, tidak pindah dia. Kok warnanya nggak pindah? Karena yang diwarnain itu sel ini, bukan angkanya. Sel ini saya warnain 50. Oke, kita lanjut dengan berikutnya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Mana? Timan-timannya mana? Enggak, langsung. Oke, kalau gitu langsung. Oke. Kalau gitu saya masuk lagi ke sini, ini saya kecilin lagi. Kita lanjut ke yang berikutnya. Klik. Jadi untuk menukar-nukarkan ini sudah selesai. Sekarang menjalankan kode dari suatu modul. Maka kita buatlah modulnya dulu. Jadi di sini sama dengan tadi ya. Kalau misalnya biasa, kalau saya karena
suka menerjemahkan, maka ini saya pindah dulu ke Word ya. Saya masuk ke Word, kemudian di sini di apa namanya as beginner dan lain-lain, saya copy saja di sini, saya masukkan ke Word, di Word saya translate yang perlu ditranslatekan, saya paste saja. Oke. Kemudian di sini langsung saya translate menjadi bahasa Indonesia. Di mana? Kemarin kan udah diajarin. Berarti di sini ada review, di sini ada translate, selected text yang diselect diganti dengan dia akan muncul begini, ditranslate kemana? Dari Inggris ke Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dari Indonesia ke Inggris, ini from English to Indonesia. Isinya jadi ini, langsung saya ganti. Sebagai pemula PPA, mungkin sulit memutuskan mana yang meletakkan PPA dan seterusnya. Nah, di sini cara menjalankan kode dengan mengklik tombol perintah, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Oh, berarti satu open Visual Basic dan kedua insert modul. Oke. Nah, oke, saya karena ini open, buka, langsung ya buka Visual Basic, nggak usah pakai translate juga nggak apa-apa. Kemudian klik, ini kliknya begini aja, klik insert modul. Oke, buka, klik insert modul. Berarti kita buat dulu di sini, yaitu pertama kita buat aja di sheet 1 atau sheet 2, atau kita bikin aja ini ya. Di developer kita buka Visual Basic, di sini belum ada modul, kita buat insert modul, keluarlah modul 1 ya. Di modul 1 itu diapain? Katanya dia insert modul, sudah keluar. Kalau mau terusin pakai Word tadi boleh, buatlah dia mewarnai seluruh layar Excelnya. Saat satu worksheet itu berwarna cian. Oke, kita tinggal copy sini. Oke, ke sini, ke modul, langsung di sini kita kopikan. Oke, gimana caranya? Untuk mewarnai perintah di dalam VBA adalah cellsnya seluruhnya, bagian dalamnya dikasih indeks warna 28. Maka di sini saya buat aja seperti ini. Berarti nanti dia akan menjalankan ini. Ya. Kalau saya misalnya kembali ke Excel developer, saya jalankan makro, di sini ada tulisan cian. Kan? Nah, ini cian. Kalau gitu saya ganti dong Pak. Ya bisa, Anda ganti saja, bukan 28, misalnya 12. Kita kembali ke situ, berarti kita bisa menjalankan makro dari modul namanya cian, tapi warnanya bukan cian, warnanya yang lain, seperti ini. Ini seluruhnya. Nah, bagaimana kalau cuma satu sel yang diwarnain? Saya taruh di sini, tapi di sini cian, bukan cian. Saya mau hanya C10 saya warnain. Maka saya gantilah di Excelnya tadi, bukan sel interior, tapi range. Ini semuanya, semua sel. Kalau saya bilang range dalam kurung C10, berarti C10 saja yang warnanya diwarnain 12 ya. Sedangkan yang misalnya Pak kurang satu lagi ditambahin, yang di bawahnya warnanya yang 28 tadi ya. Ini maka begitu kita jalankan di Excelnya developer makro cian, dia nanti akan mewarnai di sini warnanya biru. Tadinya harusnya ada hijau, ya karena dua-duanya warnanya berada di C10, maka dia setelah diwarnain 12 diwarnain 10. Tapi kalau saya bilang satu-satu dong, C10 dan C12, maka Anda bisa menjalankan juga di sini nih. Perhatikan di sini sudah warna ini dan warna ini. Hanya C10 dan C11 sesuai dengan permintaan
kita C10 dan C12 gitu. Pak, sampai dengan misalnya, sampai dengan C15, sedangkan di sini D-nya apa yang diwarnain? D11 sampai D15. Maka yang diwarnain range antara C10 sampai C15 dengan warna agak kehijau, ya apa coklat kehijauan, ini warnanya biru muda tadi. Oke, kita jalankan di sini. Pak, kalau jalankan ini kan capek Pak, makro gitu. Oke, makronya kita kasih tombol, bisa juga. Ini namanya cian. Kita cancel dulu, kita bikin tombol. Di mana? Developer, insert, tombol. Kotak. Ya, comment button 2, klik kanan, view code. Di sini kita jalankan dia adalah apa namanya? Warna tadi cian. Jadi sini cukup cian. Ini berarti memanggil modul ini cian. Oke, saya jalankan. Ini saya buang dulu warnanya. Bahkan bisa saja, ini saya delete aja lah, nggak masalah. Saya delete gitu ya. Saya delete di sini, delete kolom, hilangkan warnanya. Ini kurang anu Pak, kurang tepat. Anda bisa pindahkan. Oke. Berarti ini mewarnai dari D sampai 15 sampai ke bawah, C dan D. Maka saya bilang komen button 2. Sini nggak bisa. Anda boleh pakai developer mematikan, bisa diklik di sini. Kalau masih gini berarti belum bisa. Anda langsung ke developer, matikan desain mode. Klik. Nah, tadi kan C10 sampai 15, ini 11 sampai 15. Maka dia bentuknya seperti itu. Sesuai dengan yang kita minta, yaitu ada di modul. Kecuali ini Anda bilang, oke, 10 ke 10. Kembali ke sana, kita jalankan. Bagaimana kalau yang ini? Ini swap. Oke, kalau gitu kita bisa kasih nama dong ini. Saya klik kanan, atau di sini propertinya yang kita anukan. Jadi kita pilih dulu developer, design mode, klik kanan, properti. Ini kita boleh dinamain di sini. Comment button 1 kita ganti menukar angka. Yang ini mewarnai, ya kan? Di sini, Pak, repot pakai ini Pak, tutup. Ini bisa apa namanya? Harusnya bisa di sini langsung namanya kita ganti, edit text dan lain-lain. Ini command button apa? Edit. Saya ganti di sini mewarnai sel. Oke. Jadi Anda bisa mendapatkan seperti ini. Oke, berarti kalau developernya kita matikan lagi di sini, saya menukar angka, ini mewarnai sel. Warnanya saya ganti dulu supaya kelihatan perbedaannya, kuning semua. Kuning semua warnai sel. Jadi seperti itu. Oke, itu yang ini. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yaitu macro recorder. Macro recorder ada, ikutin saja macro recorder, yaitu mulai dari record makro, kemudian kasih nama makronya. Kalau nggak mau ya tetap pakai nama ini. Berada di mana di workbook. Kemudian cobalah lakukan klik right click mouse dan seterusnya. Nanti dia akan dituliskan menjadi bentuknya seperti ini. Makro percentage ganti persen. Kalau ini mengganti persen, tapi nggak mau yang itu, yang lebih. Oke, Anda tinggal masuk ke sini. Saya coba di sheet 3, kemudian developer, sheet 4 ya, sheet 4. Oh sudah ada sheet 5. Maka di sini
developer record makro 1 di workbook bener, pakai shortcut key atau tidak. Kalau mau iya, jadi nanti Anda ngeklik kontrol apa, dia akan dirubah, dikasih penjelasan juga boleh. Tapi di sini saya klik OK saja. Saya tulis di sini persentase, kemudian saya tulis dia 0,2, 0,5, 45, 0,65. Udah 3 saja. Yang ini mau saya tebalkan atau dibuat seperti ini aja. Oke, persentase sudah. Kemudian yang ini mau saya format sebagai persen. Desimal pakai 2 misalnya. Ya, udah selesai, saya atur rapikan. Selesai dari ini, saya stop dulu, developer stop recording. Maka di Visual Basic ada modul 2 yang isinya adalah apa yang kita lakukan tadi. Active cell, carilah active cell itu misalnya selnya di A1 di sini, atau nggak mau active cell, range A1 saya maunya. Jadi harus di A1. Maka saya ganti saja active cell ini dengan, saya nggak mau di active cell tapi di A1, diisi kata-kata persentase. Kemudian 0,2, 0,5, 0, kemudian kita perbesar, ratakan ya. Kemudian ini dipilih, diganti persen, kemudian ditambah koma dan seterusnya. Oke, kita kembali ke sana. Kita masuk ke sini. Saya jalankan ulang makronya, yaitu developer makro, namanya makro 1 run. Jadi kita bisa dapat lagi ini, tambah di tempat lain. Oke, saya buat di sini juga makro, kemudian run. Ditambahin tadi kok saya lihat makro ada yang lainnya. Kita coba, kita jalankan yang Jian run. Salah, Jiannya harusnya di A1 dan B, A dan B 1 sampai 8. Kita ganti yang A1 sampai 8-nya untuk coba-cobanya. Misalnya, oke, klik di sini. Ini A1 sampai A8. Yang B-nya B1 sampai B8. Saya biarkan warna itu. Oke, kita jalankan lagi di sini. Ini berarti salah dong. Ya, saya buanglah. Home, delete, clear aja, clear all. Kemudian saya jalankan sini, developer makro Jian run. Tuh, warnanya jelek banget Pak. Oke, memang jelek, kita ganti saja. Kalau jelek, warnanya nyari yang bagus ya, bisa di sini diganti VB red. Ini juga angka sebetulnya, jadi merah gitu ya. Kita jalankan developer makro Jian. Wah, nggak ada red katanya, karena ini color index kan, ini interior color nggak pakai index harusnya. Maka di sini kita ganti, di dalam itunya jangan pakai kata-kata indeks, color VB red. Yang satunya angka, ini warna merah, ini warna biru ya. Jadi saya stop dulu udah. Kalau salah-salah itu di stop dulu. Kita jalankan di sini tadi developer makro, jalankan run. Ini merah, ini biru. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya supaya Pak saya nggak usah ngeklik itu lagi Pak, ngekliknya tombol. Ya, tambahkan tombol developer, kemudian insert ActiveX red, suruh jalankan
sesuatu, yaitu jalankan apa? Yaitu jalankan di sini jalankan modul 2. Modul 2 ini apa? Isinya namanya makro 1. Kita panggil aja makro 1. Cukup tuliskan makro atau makro saja. Maka di sini di sheet 7 saya tulis di sini panggil makro 1. Jadi kita bisa memanggil yang pernah kita buat seperti itu. Oke, warnanya kita ganti dulu menjadi kuning semua. Kemudian saya jalankan ini, sebelumnya matikan design mode. Oh, makro 1 ternyata ngisi persentase. Lajiannya apa? Oh, berarti kita harus ngasih warna yang ini ganti manggil Cian. Dua-duanya dijalankan. Berarti di sini di developer kita masuk ke Visual Basic. Ini selain makro 1 kita panggil juga pewarnaan. Jalankan program 1, jalankan program 2. Comment button 1 cuman. Gimana? Saya berhentikan dulu ini ya.